Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Khalifah dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membahas proyek desain topologi jaringan yang ada di SMK Negeri 1 Majalengka. Nah, jadi yang pertama kali kita akan bahas itu di bengkel TKJ. Nah, daftar kebutuhan yang ada di bengkel TKJ itu yaitu di BKJ 1 itu terdapat ada switch The-Link 8 port 1 unit, kemudian ada The-Link 16 port 2 unit, TP-Link 16 port 1 unit, dan di BKJ 2 juga terdapat switch The-Link 16 port 2 unit, dan ada switch TP-Link 8 port 1 unit di BKJ 3. Kemudian di BKJ 4 juga ada switch yang bermerek The-Link 16 port dan TP-Link 24 port 1 unit. Kemudian di ruang guru TKJ bawah juga terdapat switch The-Link 8 port 1 unit, dan di ruang guru atas TKJ yaitu ada switch The-Link 8 port dan ada router Mikrotik 5 port 1 unit di BKJ 1 dan di BKJ 4. Ada juga router Mikrotik 5 port sama seperti yang tadi ada di ruang guru TKJ atas, dan ada juga di ruang guru TKJ bawah itu terdapat router RUTG 4 antena 1 unit, dan di kopek itu terdapat router Mikrotik 5 port 1 unit, dan di sini juga terdapat access point IndiHome 1 unit di BKJ 1. Kemudian ada access point TP-Link 1 port 1 unit di BKJ 3. Access point TP-Link 5 port 2 unit di BKJ 4. Kemudian ada access point TP-Link 5 port 1 unit di ruang guru TKJ bawah. Dan di masing-masing ruang bengkel TKJ itu ada PC. Nah, di BKJ 1 itu ada PC yang berjumlah 20. Namun di sini ada beberapa merek. Ada yang bermerek Dell dengan spesifikasinya yaitu Intel Core i5 yang memiliki RAM 4 GB, dan ada juga yang bermerek Lipa yang memiliki prosesor N atau A yang memiliki RAM 4 GB. Kemudian di BKJ 2 itu juga ada PC yang berjumlah 12 buah yang bermerek Dell, spesifikasinya yaitu Intel Core i5 sama. Dan di BKJ 3 itu PC-nya berjumlah 20 yang bermerek Dell, spesifikasinya yaitu Intel Core i5. Kemudian di BKJ 4 juga terdapat PC yang bermerek LG, Intel Core i3. Nah, di sini ada denah dari bengkel TKJ. Nah, ini adalah letak kopek di sebelah sini. Kemudian di ini ada ruang guru BKJ lantai bawah, ada ruang guru BKJ lantai atas. Kemudian ada BKJ 1 yang terletak di atas, dan BKJ 2 terletak di atas, BKJ 3 dan 4 itu terletak di bawah. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas itu yaitu di bengkel DPIB. Nah, di bengkel DPIB ini yaitu ada access point TP-Link 1 port yang berjumlah 1 unit terletak di lab DPIB 1. Kemudian ada access point Mikrotik 1 port yang terletak di lab DPIB 2, dan ada juga access point TP-Link 5 port 1 unit di ruang guru DPIB. Kemudian ada router Mikrotik 5 port yang terletak di ruang guru DPIB dan di genset. Kemudian ada PC yang memiliki spesifikasi Intel Core i5 yang berjumlah 37 unit di DPIB 1. Kemudian ada juga PC yang memiliki spesifikasi Intel Core i5 yang berjumlah 36 unit di DPIB 2. Kemudian ada juga PC LG Intel Core i3 yang berjumlah 2 unit di ruang guru DPIB 2. Di ruang guru DPIB,
Terus ada juga PC yang memiliki spesifikasi Intel Core i3 yang berjumlah 2 unit di TEPA DPIB. Nah, ini adalah denah dari bengkel DPIB. Nah, di sini ada lab DPIB 1, kemudian di sini ada ruang guru DPIB, dan ada lab DPIB 2. Nah, lab DPIB 2 itu dekat dengan bengkel TKJ. Kemudian di sini ada TEPA DPIB dan di sini ada genset. Selanjutnya ada bengkel mesin. Nah, di bengkel mesin ini ada access point TP-Link 5 port yang berjumlah 1 unit yang terletak di lab AutoCAD. Dan ada juga access point Mikrotik 1 port yang berjumlah 1 unit di ruang guru TPN 1. Kemudian di lab Mastercam itu ada access point TP-Link 1 port 1 unit, ada juga access point TP-Link 1 port 1 unit, dan ada juga switch TP-Link 16 port 1 unit, dan ada yang 8 port 1 unit. Kemudian di ruang guru TPM 3 juga terdapat router TP-Link 5 port dan access point TP-Link 1 port 1 unit di TEPA mesin. Dan ada juga PC yang berjumlah 30 unit yang memiliki spesifikasi Intel Core i5. Nah, di sini kita akan melihat denah dari bengkel mesin. Nah, ini adalah denah dari bengkel mesin. Ini adalah ruang guru TPM 1, kemudian di ruang guru TPM 2 itu tidak ada apa-apa, kemudian ada ruang guru TPM 3. Nah, ini adalah lab Mastercam. Kemudian di sebelah sini itu ada TEPA mesin. Nah, di TEPA mesin itu ada 2 lantai. Ada TEPA mesin lantai bawah. Nah, di sini ada bengkel TKR. Nah, di bengkel TKR itu terdapat ada access point TP-Link 16 port yang berjumlah 1 unit di bengkel TKR. Kemudian ada access point TP-Link 5 port yang berjumlah 1 unit di ruang guru TKR, dan ada router Mikrotik 5 port yang terletak di bengkel TKR dan di UIN. Nah, di bengkel TKR juga itu ada PC yang bermerek LG Intel Core i3 yang berjumlah 1 unit terletak di ruang guru TKR, dan di UBIN itu ada 2 unit PC. Nah, di sini ada denah dari bengkel TKR. Nah, ini adalah ruang guru TKR, kemudian ini ada bengkel TKR, di sini ada workshop TKR, TEPA TKR, dan di sini ada UBIN. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu yaitu di bengkel TKL atau bengkel listrik. Nah, di bengkel listrik ini terdapat ada access point TP-Link 1 port yang berjumlah 2 unit, terletaknya yaitu di ruang guru TKL. Namun di sini access point-nya itu mati 1. Kemudian di sini juga ada PC yang bermerek Dell, spesifikasinya itu yaitu Intel Core i5 yang berjumlah 2 unit. Nah, di sini ada denah dari bengkel listrik atau bengkel TKL. Nah, ini adalah denah dari bengkel listrik. Nah, ini adalah letak dari yang tadi. Selanjutnya kita akan membahas lab komputer. Nah, yang pertama itu yaitu ada Labcom 1. Nah, di Labcom 1 itu terdapat access point TP-Link 1 port yang berjumlah 1 unit, kemudian ada switch TP-Link 16 port 3 unit, dan ada juga switch TP-Link 24 port 1 unit. Kemudian ada PC SPC yang memiliki spesifikasi Intel Core i3 yang memiliki RAM 4 GB yang berjumlah 37 unit.
Kemudian ada Labcom 3. Nah, di Labcom 3 ini ada access point TP-Link 5 port yang berjumlah 1 unit. Kemudian ada switch TP-Link 16 port, 24 port, dan ada juga yang memiliki 8 port yang masing-masingnya itu berjumlah 1 unit. Kemudian ada PC yang bermerek Dell, spesifikasinya yaitu Intel Core TM, dan di sini juga ada RAM-nya itu 4 GB. Kemudian ada juga Labcom 4. Nah, di Labcom 4 ini itu ada switch TP-Link 16 port yang berjumlah 2 unit. Kemudian ada switch TP-Link 8 port yang berjumlah 2 unit dan switch TP-Link 5 port 1 unit. Dan di Labcom 4 juga ada PC yang spesifikasinya itu Intel Core i3 yang berjumlah 37 unit. Nah, kemudian ini ada Labcom 5. Nah, di Labcom 5 ini itu ada switch TP-Link 24 port yang berjumlah 2 unit, ada juga switch TP-Link 16 port 1 unit, dan ada access point TP-Link 1 port 1 unit. Kemudian ada PC yang bermerek Dell Intel Pentium 35 unit. Nah, selanjutnya ada Labcom 6 yang terakhir. Nah, di Labcom 6 ini ada switch TP-Link 8 port yang berjumlah 2 unit, dan ada juga yang berjumlah 16 port 2 unit, dan ada juga yang 5 port yang berjumlah 1 unit. Kemudian ada PC yang bermerek Dell Intel Pentium yang memiliki RAM 8 GB. Nah, kita akan melihat denah lab komputer. Nah, di sini ada lab 1 yang terletak di sebelah sini. Di sini ada lab 3, kemudian ini lab 4, dan di sini ada lab 5. Nah, di perpustakaan itu ada access point TP-Link 1 port yang berjumlah 1 unit yang letaknya itu ada di perpustakaan atas. Kemudian ada perpustakaan bawah. Nah, di perpustakaan bawah itu ada switch TP-Link 8 port yang berjumlah 2 unit, ada juga router MikroTik board 5 port 1 unit, dan ada juga router TP-Link 1,5 GHz 1 unit di perpustakaan bawah, dan ada PC LG yang berspesifikasi Intel Core i3 yang berjumlah 13 unit. Nah, di sini ada denah dari perpustakaan. Nah, ini adalah letak ruangan perpus bawah, ini adalah ruangan perpus atas. Nah, di pinggir ruang perpus atas itu ada ruang seni. Nah, selanjutnya yaitu ada bengkel RPL. Nah, di bengkel RPL atau di BPL itu ada switch TP-Link 24 port yang berjumlah 2 unit di BPL 1. Kemudian ada juga PC yang spesifikasinya itu yaitu Intel Core i5 yang berjumlah 36 unit. Dan di BPL 2 atau di ruang bengkel RPL 2 itu ada switch TP-Link 24 port yang berjumlah 2 unit, dan ada juga PC yang berjumlah 36 unit yang spesifikasinya itu yaitu Intel Core i5 dan RAM-nya itu 8 GB. Kemudian BPL 3, dan di BPL 3 itu ada switch TP-Link 24 port yang berjumlah 2 unit. Nah, kemudian ada juga switch TP-Link 16 port 1 unit, dan ada PC Intel Core i3 yang berjumlah 37 unit. Nah, di TEPA RPL atau di TEPA BPL juga ada PC yang berjumlah 2 unit. Spesifikasinya itu yaitu Intel Core i5 yang memiliki RAM 4 GB. Nah, di sini kita akan melihat denah dari BPL. Nah, ruang bengkel RPL ini terletak di atas lab. Nah, atau di lantai 2. Nah,
selanjutnya yaitu ada gedung utama. Nah, di gedung utama ini terdiri dari beberapa ruangan. Nah, yang pertama yaitu ada ruang kesiswaan. Nah, di ruang kesiswaan ini ada access point TP-Link 5 port yang berjumlah 1 unit. Kemudian ada PC yang bermerek Dell, spesifikasinya itu yaitu Intel Core i5 yang berjumlah 1 unit. Dan kemudian ada PC yang bermerek HP, spesifikasinya itu Intel Core i5 yang berjumlah 1 unit. Kemudian ada ruang BK. Nah, di ruang BK ini yaitu ada access point TP-Link 5 port yang berjumlah 1 unit. Kemudian ada router TP-Link yang berjumlah 1 unit. Nah, di sini juga ada switch TP-Link 5 port. Kemudian ada PC yang bermerek LG, spesifikasinya itu yaitu Intel Core i3 yang berjumlah 1 unit. Nah, selain itu juga ada ruangan administrasi umum. Nah, di administrasi umum juga itu ada switch TP-Link 5 port yang berjumlah 1 unit dan ada PC yang bermerek LG, spesifikasinya itu Intel Core i3 yang berjumlah 4 unit. Nah, kemudian ada ruangan administrasi keuangan. Nah, di ruangan administrasi keuangan itu terdapat router mikrotik board yang berjumlah 1 unit dan ada PC yang bermerek LG. Spesifikasinya itu Intel Pentium yang memiliki RAM 8GB. Nah, kemudian ada lobby. Nah, di lobby ini ada PC yang bermerek LG. Spesifikasinya itu Intel Core i3 yang berjumlah 2 unit. Nah, kemudian ada ruang sarana prasarana. Nah, di ruang ini itu ada PC yang berjumlah 4 unit. Namun di sini itu PC-nya itu mati semua. Nah, kemudian di ruang kurikulum itu terdapat hanya ada PC yang spesifikasinya itu Intel Core i3, RAM-nya itu 8GB yang berjumlah 2 unit. Kemudian ada satpam. Nah, di satpam itu ada access point TP-Link 1 port yang berjumlah 1 unit. Kemudian ada juga switch TP-Link 8 port yang berjumlah 1 unit. Dan ada ruang sapras, itu ada PC yang bermerek Dell. Spesifikasinya itu Intel Core i5 yang berjumlah 10 unit. Kemudian ada ruang sapras. Nah, di sapras ini juga ada modem yang berjumlah 4 unit. Kemudian ada ruang PPM LSP, itu ada PC yang berjumlah 4 unit yang bermerek Dell. Spesifikasinya itu Intel Core i5 yang memiliki RAM 8GB. Dan di sini itu ada letak atau gambar denah dari gedung utama. Nah, yang pertama di sini ada ruang kesiswaan. Nah, di depan ruang kesiswaan itu ada ruang BK, ruang konseling, kemudian ada ruang administrasi keuangan umum yang depannya itu ruang administrasi keuangan, kemudian ada resepsionis, ruang kurikulum, ruang sarana prasarana, dan di sini juga ada ruang PMLSP, dan di sini ada sapras. Selanjutnya yaitu ada ruang guru. Nah, di ruang guru ini ada router mikrotik board 5 port yang terletak di ruang guru atas dan di ruang guru bawah, yang masing-masingnya itu
yang berjumlah 1 unit, dan kemudian ada ruang komite yang di dalamnya itu ada PC yang bermerek LG, spesifikasinya itu Intel Core i3 dan memiliki RAM 8GB yang berjumlah 1 unit. Nah, di sini ada letak atau denah dari ruang guru. Nah, ini adalah ruang guru lantai atas, ini adalah ruang guru lantai bawah, dan kemudian ini adalah ruang komite. Yaitu ada koridor-koridor. Nah, yang pertama yaitu koridor dekat kantin itu ada switch TP-Link 5 port yang berjumlah 1 unit. Kemudian di koridor ruang guru itu ada router MikroTik board 5 port 1 unit. Ada access point TP-Link 5 port 1 unit, dan ada switch TP-Link 8 port 1 unit. Nah, kemudian di SPW itu ada access point TP-Link 1 port yang berjumlah 1 unit, dan ada PC yang bermerek Asus, spesifikasinya itu yaitu Intel Core i3 yang memiliki RAM 8GB. Kemudian ada router MikroTik board yang berjumlah 1 unit di koridor 1 depan ruang 2. Nah, kemudian ada access point MikroTik 1 port yang berjumlah 1 unit di koridor 1 depan ruang 5. Nah, kemudian ada router MikroTik 5 port yang masing-masingnya itu berjumlah 1 unit di depan ruang 8 dan di depan ruang 16. Nah, selain itu juga ada switch TP-Link 8 port yang terletak di depan ruang 15. Nah, selanjutnya yaitu ada access point TP-Link 5 port yang berjumlah 1 unit di ruang pipas. Nah, ada juga access point MikroTik 1 port yang berjumlah 1 unit di depan ruang 19 dan di depan ruang 24, 29, 31. Dan ada juga router MikroTik board yang berjumlah 1 unit di belakang aula. Kemudian ada router MikroTik board 5 port yang berjumlah 1 unit di depan ruang 36 dan di depan ruang 37. Nah, selain itu ada access point TP-Link 1 port yang berjumlah 1 unit di ruang olahraga. Kemudian ada PC yang bermerek LG, spesifikasinya itu yaitu Intel Core i3 yang berjumlah 1 unit di ruang olahraga. Kemudian ada access point MikroTik yang berjumlah 1 unit di aula, dan ada switch TP-Link 8 port 1 unit di lorong depan aula. Nah, kita akan melihat denah dari koridor-koridor. Nah, ini adalah koridor yang dekat kantin, kemudian ini koridor dekat ruang guru. Nah, selanjutnya yaitu ada SPW, di sini SPW, kemudian ada router di depan ruang 3, dan ada access point di depan ruang 5. Nah, ini adalah denah atau gambar letak dari koridor-koridor. Di sini ada saran dari kelompok kami. Yang pertama, di ruang guru atas tambahkan lagi 1 access point karena jaringannya itu tidak stabil terbagi oleh CCTV. Yang kedua, di ruang guru bawah WiFi tolong diperbaiki karena koneksinya itu kurang bagus. Kemudian yang ketiga itu setiap WiFi yang tidak ada jaringannya sebaiknya segera diperbaiki. Yang keempat, sebaiknya rapihkan setiap kabel yang tidak tersusun rapi, contohnya itu seperti di dekat Masjid Lama atau di depan ruang 21. Yang kelima, setiap koridor harus memiliki 1 access point atau WiFi termasuk
termasuk di lab bahasa. Nah, kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari hasil observasi topologi jaringan di sekolah SMK Negeri 1 Majalengka ini menunjukkan topologi jaringan yang ada di sekolah ini itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Nah, kekurangannya yaitu karena tidak terlalu banyak WiFi yang mempunyai koneksi internet dan kabel jaringan yang kurang rapi sehingga dapat mengganggu aktivitas sekolah. Dan kelebihannya yaitu topologi yang digunakannya itu topologi STAT yang bagus untuk dipakai di sekolah karena jika ada kerusakan maka yang diperiksa dari yang rusak saja, tidak harus diperiksa semuanya. Dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.